Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Akmal Bahtiar Ismail Huda, Fitri Laila Makfiroh, Intan Patrizia Tambun akan memaparkan materi mengenai Burnett Lemma and its application, Boolean enumeration problem and theorem, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teori grup yang diampu oleh Bapak Muhammad Agung. Materi yang pertama ada Burnett Lemma. Jika G adalah grup permutasi berhingga yang beraksi pada himpunan S, maka jumlah orbit-orbit dari G pada S adalah 1 per ukuran G dikali dengan sigma G elemen G ukuran fix G. Untuk buktinya, kita akan menghitung dengan dua cara yang berbeda jumlah pasangan, katakanlah N, dalam bentuk G, I, di mana G itu elemen G, I elemen S, dan G dikali I itu sama dengan S. Cara yang pertama, kita akan melihat fix G, yaitu himpunan elemen I yang tidak berubah saat dikalikan dengan G. Jumlah pasangan tersebut dapat dinyatakan sebagai ukuran G, yang notasinya yaitu seperti diapit oleh tanda mutlak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jumlah total pasangan, kita perlu menjumlahkan ukuran fix G untuk setiap G elemen G, sehingga diperoleh N sama dengan sigma G elemen G ukuran fix G. Untuk cara yang kedua, kita dapat menghitung jumlah pasangan adalah dengan melihat stabilizer G dari I, yaitu himpunan elemen G dalam G yang menjaga I itu tetap. Jumlah pasangan tersebut dapat dinyatakan sebagai ukuran stabilizer G dari I, yang notasinya seperti diapit oleh tanda mutlak. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jumlah total pasangan, kita perlu menjumlahkan ukuran dari stabilizer G dari I untuk setiap I elemen S. Didapatkan N itu sama dengan sigma I elemen S ukuran stabilizer G dari I. Dengan menyamakan persamaan N yang telah kita dapat sebelumnya, maka N itu sama dengan sigma G elemen G ukuran fix G sama dengan sigma I elemen S ukuran stabilizer G dari I. Kemudian kita dapat mempertimbangkan satu orbit pada G. Jika S dan T itu berada dalam orbit yang sama dari G, maka orbit dari S di G dan orbit dari T di G itu adalah sama. Kemudian ada satu teorema yang bernama teorema orbit stabilizer yang isinya menyatakan bahwa ukuran dari G itu sama dengan ukuran dari orbit G dari I dikali dengan ukuran stabilizer G dari I. Karena S dan T itu memiliki ukuran yang sama untuk orbitnya, dan orde G adalah sama untuk keduanya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ukuran stabilizer G dari S itu sama dengan ukuran stabilizer G dari T. Jadi, jika kita memilih S elemen S dan menjumlahkannya atas orbit G dari S, kita memiliki sigma T elemen orbit G dari S, ukuran stabilizer G dari T itu sama dengan ukuran orbit G dari S dikali dengan stabilizer G dari S, atau kita sama dengankan dengan ukuran G. Ini diperoleh dari teorema orbit stabilizer. Oleh karena itu, sigma G elemen G ukuran fix G itu sama dengan sigma I elemen S ukuran stabilizer G dari I. Kemudian kita dapat juga menyatakannya dengan jumlah orbit dikali dengan sigma T elemen orbit G dari S ukuran stabilizer G dari T. Kemudian ini juga dapat disamakan dengan jumlah orbit dikali dengan ukuran orbit G dari S dikali dengan ukuran stabilizer G dari S. Untuk ukuran dari orbit G dari S dikali dengan stabilizer G dikali dengan ukuran stabilizer G dari S itu sama dengan ukuran dari G. Ini dari teorema orbit stabilizer, sehingga sigma G elemen G ukuran fix G itu sama dengan jumlah orbit dikali dengan ukuran G, sehingga jumlah orbit dapat dinyatakan sebagai 1 per ukuran G dikali dengan sigma G elemen G ukuran fix G. Kita lihat aplikasi dari Burnett Lemma ini. Misalkan seorang pengrajin ingin membuat suatu kalung dari 6 manik-manik, di mana tiap manik-maniknya berwarna putih atau hitam. Berapakah jumlah kalung berbeda yang dapat dibentuk?
Jika 6 manik-manik ini kita posisikan secara simetris, maka manik-manik tersebut akan membentuk suatu heksagon seperti yang terlihat pada layar ini. Nah, untuk selanjutnya kita memandang kalung ini sebagai heksagon. Jika kita lihat di sini, karena kita memiliki dua pilihan warna, maka banyaknya kalung yang bisa kita buat itu ada 2/6 kalung. Nah, tetapi kita lihat di sini, mungkin sekilas dua kalung ini terlihat berbeda, tapi sebenarnya dua kalung ini sama. Kalung pada sisi sebelah kanan itu adalah bentuk rotasi 60 derajat dari kalung yang pertama. Nah, di sini kita ingin membuat kalung berbeda, di mana kalung-kalung yang seperti ini itu akan dianggap identik. Jika manik-manik pada kalung tadi kita putar ataupun kita cerminkan, susunannya itu akan membentuk grup dihedral D6. Nah, oleh karena itu, kita hitung anggota-anggota dari grup dihedral D6, kemudian kita cari banyaknya elemen yang tetap pada grup ini. Nah, pada rotasi 0 derajat, setiap titiknya ini akan dipetakan kepada dirinya sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa semua titiknya ini tuh sudah tetap. Karenanya, apapun warna dari tiap titiknya, warnanya ini akan tetap. Nah, karena kita punya dua pilihan warna, maka banyaknya elemen yang tetap itu ada sebanyak 2/6. Kemudian kita lihat pada rotasi 60 derajat, di sini titik yang satu itu akan diputar ke titik 2 akan diputar ke 3, dan seterusnya sampai titik 6 akan kembali ke titik 1. Nah, di sini tidak ada titik yang tetap, sehingga agar pewarnaannya ini tetap, maka tiap titik itu harus memiliki warna yang sama. Karena kita hanya punya dua pilihan warna, maka banyaknya elemen yang tetap itu ada 2/1. Lalu pada rotasi 120 derajat, di sini titik 1 itu akan diputar ke titik 3 akan diputar ke titik 5, dan titik 5 itu akan diputar kembali ke titik 1. Akibatnya, agar pewarnaannya ini tetap, maka titik 3 dan titik 5 itu harus memiliki warna yang sama dengan titik yang 1. Nah, hal yang sama juga akan berlaku pada titik 2, 4, dan 6. Karena kita hanya memiliki dua warna, maka elemen yang tetap itu ada sebanyak 2/2. Argumen yang sama dapat kita terapkan pada rotasi 240 derajat. Lalu pada rotasi 180 derajat, di sini titik 1 itu akan dipetakan ke 4, sehingga warna pada titik 4 ini itu harus sama dengan titik 1 agar warnanya bisa tetap. Nah, hal yang sama ini juga berlaku pada titik 2 dan 5, dan juga titik 6 dan 3. Masing-masing itu warnanya harus sama dengan warna yang dipetakan ke mereka. Jadi, karena kita hanya memiliki dua pilihan warna, maka banyaknya elemen yang tetap itu ada sebanyak 2/3. Nah, argumen yang sama itu dapat kita pakai pada kasus S5 dan S6. Lalu pada refleksi melalui 1 dan 4, jadi di sini kalungnya itu akan kita refleksikan melalui 1 dan 4 seperti ini. Nah, di sini 1 dan 4 itu dipetakan pada dirinya sendiri. Jadi di sini 2 dan juga di sini 2. Nah, di sini titik 2 itu dipetakan titik 6, dan titik 3 itu dipetakan titik 5. Jadi, dua titik ini warnanya itu harus menyesuaikan dengan dua titik yang ada di sini. Sehingga banyaknya elemen yang tetap itu ada sebanyak 2/4. Nah, argumen yang sama dapat kita terapkan juga pada kasus S2 dan juga S3. Nah, kemudian perhitungan yang tadi telah kita lakukan itu dirangkum pada tabel yang ada di sini. Jadi menggunakan bonsai lemma kita akan memperoleh hasil seperti ini. Totalnya itu ada
156 dibagi 12 sama dengan 13. Jadi jumlah kalung berbeda yang dapat kita buat itu ada sebanyak 13 kalung. Ya, selanjutnya adalah Polias Enumeration Theorem. Kita misalkan S adalah himpunan dari elemen dan G adalah grup permutasi dari S yang menginduksi hubungan ekivalen pada pewarnaan S. Inventarisasi pewarnaan S yang tidak ekivalen dengan menggunakan dua warna diberikan oleh fungsi pembangkit sebagai berikut. Misalkan kita pakai warna hitam dan warna putih disimbolkan dengan B dan W, black and white. Itu adalah PG dalam kurung B plus W, kemudian B kuadrat plus W kuadrat, dan B pangkat 3 plus W pangkat 3, dan seterusnya sampai B pangkat K tambah W pangkat K. Kemudian inventarisasi menggunakan C1, C2 sampai Cm, warna adalah PG dalam kurung sigma CJ dengan J dari 1 sampai M, kemudian sigma CJ kuadrat sama dengan J sama dengan 1 sampai M, dan seterusnya sampai sigma CJ pangkat K dengan J sama dengan 1 sampai M. Kemudian bukti untuk teorema ini adalah misalkan V itu adalah K1, K2, sampai Km adalah vektor dari bilangan bulat tak negatif dengan panjang M yang komponen-komponennya berjumlah K. Dan kita misalkan juga CV itu dinotasikan sebagai himpunan pewarnaan dari S, di mana tepat KI dari objek mempunyai warna CI untuk setiap I. Kita misalkan juga CV, P itu menunjukkan himpunan invarian dari CV di bawah aksi dari permutasi P. Kemudian jika permutasi P pada G itu tidak mempengaruhi pewarnaan tertentu, maka setiap objek yang dipermutasikan dari satu sikel P harus mempunyai warna yang sama. Oleh karena itu, order dari CV, P adalah koefisien dari C1 pangkat K1 kalikan C2 pangkat K2 dan seterusnya sampai Cm pangkat Km. Di MP dalam kurung sigma Ci, sigma Ci kuadrat dan seterusnya sampai sigma Ci pangkat N, di mana MP itu adalah monomial yang didefinisikan dari MP sama dengan MP C1, C2 sampai Cn. Itu kita simbolkan dengan perkalian CLI dari I-nya itu dari 1 sampai K. Kita lanjutkan. Misalkan C pangkat V itu kita notasikan sebagai suku C1 pangkat K1, C2 pangkat K2, dan seterusnya sampai Cm pangkat Km. Kemudian dengan menjumlahkan semua vektor V, kita dapatkan sigma order dari CV, P itu sama dengan MP sigma CI dengan I dari 1 sampai M, sigma CI kuadrat dengan I dari 1 sampai M, dan seterusnya sampai sigma CI pangkat K dengan I-nya dari 1 sampai M. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua ekspresi tersebut untuk semua P elemen G dan kita bagi dengan order dari G. Pada sisi kiri kita dapatkan 1 per order dari G, kemudian sigma P elemen G kita sigmakan juga order dari CV, P kalikan C pangkat V. Kita dapatkan sigma 1 per order dari G, sigma order dari CV, P dengan P elemen G kita kalikan dengan C pangkat V. Kita dapatkan sigma AV kalikan C pangkat V. Nah, berdasarkan Burnset lemma dan pattern inventory, FG, C
C1, C2 sampai Cm itu sama dengan sigma AV kalikan C1 pangkat K1, C2 pangkat K2, dan seterusnya sampai Cm pangkat Km. Nah, kemudian di sisi kanan kita menambahkan PGC itu sama dengan 1 per order dari G sigma MPC dengan P-nya elemen dari G. Kemudian C itu adalah vektor C1, C2, dan seterusnya sampai Cn. Nah, dari situ cycle index dari G dihitung pada CK sama dengan sigma CI pangkat K. Nah, kemudian didapatkan FGC itu sama dengan 1 per order dari G sigma MP dengan MP-nya itu sigma CI dengan I sampai dari 1 sampai M, CI kuadrat I dari 1 sampai M, dan seterusnya sampai sigma CI pangkat K dengan I dari 1 sampai M. Kita dapatkan PG dalam kurung sigma CI dari I sama dengan 1 sampai M, CI kuadrat dengan I dari 1 sampai M, dan seterusnya sampai CI pangkat N dengan I-nya dari 1 sampai M. Untuk contoh pada Polya's enumeration, kita akan menggunakan contoh soal pada Burnset lemma sebelumnya. Nah, jadi kita ingin mencoba menghitung masalah kalung itu dengan menggunakan Polya enumeration. Nah, di sini ini ada anggota grup dihedral D6. Nah, pertama-tama kita akan mencari representasi struktur dari siklenya. Di sini yang pertama, pada rotasi 0 derajat itu memuat 6 sikel dengan panjang 1. Sehingga representasi struktur sikelnya itu adalah X1 pangkat 6. Lalu untuk rotasi 60 derajat dan 300 derajat, itu memuat 1 sikel dengan panjang 6. Sehingga representasi struktur sikelnya itu adalah X6 pangkat 1. Lalu untuk rotasi 120 derajat dan 240 derajat, itu memuat 2 sikel dengan panjang 3. Sehingga representasi struktur sikelnya itu adalah X3 pangkat 2. Lalu untuk rotasi 180 derajat, S4, S5, dan S6 itu memuat 3 sikel dengan panjang 2. Sehingga representasi struktur sikelnya itu adalah X2 pangkat 3. Lalu untuk S1, S2, dan S3 itu memuat 2 sikel dengan panjang 1 dan 2 sikel dengan panjang 2. Sehingga representasi struktur sikelnya itu adalah X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Dari representasi struktur sikel yang sebelumnya telah kita hitung, kita akan memperoleh PG itu sama dengan seperti ini. Nah, tahap selanjutnya, kita akan mensubstitusi XJ itu menjadi sama dengan B pangkat J ditambah W pangkat J. Nah, di sini kita menggunakan B dan W karena kita punya dua pilihan warna, yaitu black and white. Nah, kita substitusi, sehingga kita akan memperoleh ini. Nah, kita hitung, sehingga nanti kita mendapatkan hasil akhirnya adalah baris paling bawah ini. Nah, maksud dari baris paling bawah ini adalah kita akan mempunyai satu kalung dengan semua manik-maniknya berwarna hitam, lalu satu kalung dengan 5 manik-maniknya berwarna hitam dan 1 berwarna putih, 3 kalung dengan 4 manik-maniknya berwarna hitam dan 2 berwarna putih, 3 kalung dengan manik-manik berwarna hitamnya ada 3 dan warna putihnya ada 3, lalu 3 kalung dengan manik-manik berwarna hitam ada 2 dan putih ada 4, lalu 1 kalung dengan manik-manik berwarna hitamnya 1 dan warna putih ada 5, dan terakhir 1 kalung berwarna dengan manik-maniknya semua berwarna putih. Nah, kalung-kalung yang kita
buat tuh bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, jadi ini adalah kalung-kalung berbeda yang dapat kita buat dan totalnya ini semua adalah 13. Sama dengan perhitungan yang telah kita lakukan pada bonsai lemma sebelumnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.